Berbicara tahun 2021, banyak di sosial media, terutama teman-teman gua, followers ataupun siapapun lah, lagi tren yang namanya tahun 2021 recap. Jadi di sini gua akan menyampaikan sebuah kilas balik versi gua, dan tentunya tidak seperti orang-orang pada umumnya yang dimana hanya foto terus transisi terus berganti foto secara sangat cepat. Tapi di sini gue akan menjelaskan atau menceritakan kilas balik gue di tahun 2021. Video ini direkam atau diupload pada tanggal 31 Desember 2021, dimana kalau kita mendengar kata 31 Desember berarti umat di seluruh dunia itu merasakan akhir tahun, dimana akhir tahun versi Masehi tentunya. Gue berpikir bahwa tahun ini menjadi tahun kelanjutan dari 2020 part 2. Karena apa? Pasti teman-teman udah tahu ya, COVID-19 masih ada di sekitar kita, tentunya belum mereda secara total di dunia, khususnya di Indonesia itu sendiri. Ya seperti itu ya, karena kita masih belum bebas keluar kemana-mana, kita masih belum bisa bereksplorasi, masih terlalu dibatasi untuk jalan-jalan, walaupun memang sudah ada dari artis yang sembarangan lah, nggak usah disebut siapa, pasti kalian juga udah pada tahu gitu, yang tidak mau mengikuti aturan, dimana yang seharusnya dia itu di karantina malah bayar orang untuk tidak di karantina. Ya sudahlah, kita pikirkan saja. Nah itu dia. Dari tahun 2021 itu bagi gue adalah 2020 part 2. Kenapa? Karena COVID. Walaupun memang sudah ada pelonggaran, yang tadinya itu adalah apa ya namanya istilahnya ya, kok gue lupa, karantina wilayah apa sih namanya kalau di itu, karantina wilayah jadi PPKM, dimana banyak sekali istilah-istilah yang berubah-berubah, PPKM level berapa lah, sehingga di saat ini video direkam, PPKM di Jakarta itu sudah mencapai level 1 bahkan level 2 gitu, level 1 atau level 2, gue lupa. Dan menandakan apa? Bahwa virus COVID-19 ini istilahnya memang masih ada, tetapi untuk penyebarannya itu sudah tidak separah di tahun sebelumnya. Walaupun di tahun ini itu ada yang nama istilah virus Delta atau virus Omicron yang terbaru, tetapi untuk kekebalan tubuh dari masyarakat Indonesia ini sudah bisa sedikit beradaptasi dengan yang namanya virus COVID-19. Tuh. Yang pertama itu yang paling dirasakan oleh seluruh manusia di dunia, COVID-19. Dan juga itu berpengaruh terhadap segala aktivitas kita, baik itu kuliah, sekolah, berorganisasi, beraktivitas sehari-hari, itu semuanya tentu masih terbatas. Oke, ini versi gue nih. Tahun 2021 itu kilas balik yang gue nggak pengen mengulang lagi tahun ini. Kenapa? Karena banyak banget ya kejadian-kejadian yang gue sendiri pun agak sedikit trauma, bahkan tidak sampai membuat gue tuh trauma. Jadi, ada beberapa poin ya, ada beberapa topik gitu di tahun 2021 ini yang bagi gue itu kurang baik ya. Kita pertama dulu. Kalau urusan soal perkuliahan atau di sekolah atau di kampus, tentu itu menjadi tantangan ya, karena masih online dan sudah mulai terbiasa online. Jadi tahun ini tuh ya sama seperti tahun 2020 untuk kuliah. Cuman di semester semester ke-7 itu untuk mata kuliah itu udah mulai sedikit, karena gue ya hanya mengambil mata kuliah pilihan saja. Nah di sini di semester 7 ada tapinya, gue ngambil yang namanya PKM. PKM itu apa? PKM itu seperti PKL, magang di suatu sekolah, dimana di situ ada kelompok.
Nah di situ akan gue ceritakan juga nanti terkait dengan PKM-nya. Nah itu kalau dari segi akademik, ya banyak kali-kalikunya lah. Kalau di semester 6 gua kan nggak megang PJ ya. Nggak megang PJ itu apa? PJ itu penanggung jawab. Jadi setiap mata kuliah itu ada penanggung jawabnya, 1 orang atau 2 orang. Bertanggung jawab itu tugasnya untuk kayak berkoordinasi sama dosen, seperti itu. Di situ benar-benar semester 6 itu nggak ada beban di sana karena emang gua nggak jadi PJ. Dan untuk nilai, alhamdulillahnya nilai di semester lalu itu, di semester 6 ya maksud gua, itu alhamdulillah cukup baik gitu, di atas 3,2 sepertinya ya, gue lupa ya. Pokoknya alhamdulillah bagi gua pribadi. Kan setiap orang kan standarnya kan beda-beda ya, ada yang mengatakan 3,7 aja masih kurang, tapi bagi gua di atas 3 pun juga udah bersyukur banget, udah memuaskan. Nah kita ke semester 7 dimana udah ada PKM juga, dan untungnya di semester 7 ini mata kuliah gue tuh nggak banyak yang gue ambil, hanya 11 SKS itu dikurang sama SKS di PKM ya. Jadi kalau sama PKM itu totalnya 16 SKS gitu. Nah itu dia masalahnya, adalah gue terlalu serius lah ya, terlalu bersemangat sih ini sebenarnya di semester 7 ini di awal-awal, sehingga pas udah keluar dan gue udah bayaran, langsung tuh gue menghubungi dosen-dosen masing-masing, sehingga yang menghubungi dosen yang pertama kali yaitu PJ-nya. Dimana gue kesalahannya adalah gue menghubungi 3 dosen sekaligus. Jadi gue apa tuh 3 dosen, berarti 3 mata kuliah gue tuh PJ-nya sejujurnya. 3 mata kuliah. Nah 2 mata kuliah ini alhamdulillah itu santai. Maksud gue tuh ya, gue kan orangnya tipe yang santai gitu, yang nggak mau terlalu ribet lah istilahnya. Ya udah, karena 2 dosen ini alhamdulillahnya santai, ya gue juga sebagai PJ pun ya enjoy aja seperti itu. Nah, namun tapi ada 1 dosen yang teliti, bahasanya itu teliti, banyak perubahan dari keputusannya, sehingga gue tuh campur aduk, seneng iya, sedih iya, capek pun iya, bingung pun juga iya. Karena kebijakan dosen ini terkait tugas ataupun hal lain itu selalu berubah-ubah, sehingga ya gue tuh benar-benar sangat direpotkan sih sejujurnya. Iya bu ya, ini dalam hati agak sedikit direpotkan. Nah namun gue sangat bersyukur mendapatkan dosen seperti beliau, karena beliau itu mengajarkan secara tidak langsung kepada gue untuk bagaimana merapikan data, bagaimana template penulisan artikel yang baik itu seperti apa. Di situ gue belajar. Capek karena sampai akhir UAS pun, setelah UAS pun gue masih kerja, bahasanya masih kerja sedikit ya terkait dengan nilai ataupun seperti apa, karena kan yang masukin nilai koordinasi gitu sama mahasiswanya. Jadi gue belajar di sini bahwa yang pertama sabar, yang kedua gue banyak menimba ilmu dari beliau gitu. Itu emang capek, gue sendiri pun jujur gue capek ya, sehingga gue nggak mau lagi deh jadi semester depan jadi PJ lagi, karena udah ya cukup lelah kan gitu. Itu untuk perkuliahan. Nah kita masuk ke topik kedua yang terkait dengan organisasi. Nah di tahun ini gue hanya ikut 1 organisasi saja, yaitu di Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM di fakultas gue ya, di FMIPA di BINJ. Nah ini menjadi tantangan karena gue dipercaya ya sama ketua gue Syauki itu sebagai kepala departemen Kominfo, komunikasi dan informasi, yang dimana di situ lu sebagai humas, lu sebagai media, lu menyebarkan informasi, lalu yang megang admin Instagram, Twitter, YouTube juga. Awalnya ya, nih buat BPH BPA BEM F gua
terkhusus buat Xiaoqi ya. Gue antusias banget gitu ketika dipercaya, karena di situ teman-teman gue juga gitu, ada Arif, ada Nabil, Raffi, Farah, yang tentunya udah gue kenal sebelumnya gitu, semasa gue masih di desa binaan. Dia BPH juga. Gue semangat banget itu, gue punya inovasi, gue punya mimpi, istilahnya mimpi di awal-awal itu. Nah, lagi-lagi kesalahan gue yang gue pelajari di tahun 2021 ini terkait dengan ini semangat. Itu gue sangat bersemangat sekali, sangat antusias, karena mungkin aja di Kominfo ini sebagai ladang baru gue ya, gue bisa bereksplorasi, gue bisa belajar, gue bisa menekuni di bidang itu di Kominfo ini secara baik. Namun mulai di pertengahan sampai di akhir, jujur nih BPH, ya semangat gue pun udah nggak seperti awal, dimana gue udah mulai hilang-hilangan, dimana gue jarang muncul di grup, ya dimana di periode awal tuh gue hampir muncul terus kalau di grup, tapi di pertengahan, di akhir, terutama di pertengahan periode itu benar-benar titik turun gue untuk di BMF. Nah, kenapa? Karena nanti hubungannya dengan topik ketiga terkait dengan pertemanan. Itu. Jadi ya gue udah mulai nggak bersemangat di Kominfo. Mohon maaf banget kalau staff-staff gue, Sulis, Injan, Mine, Hana, Faiza, Irul ya, yang nonton di sini. Kalau gue tuh masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian, kalau gue pun belum bisa memaksimalkan kalian dengan baik, maafin kalau memang gue masih belum bisa menjadi kadep yang kalian inginkan. Karena sejujurnya itu tadi gue udah bilang bahwa gue tuh udah nggak begitu semangat untuk ada di BMF di mulai pertengahan sih awalnya. Padahal gue udah punya mimpi buat podcast, tapi podcast pun yang berjalan cuman beberapa kali doang gitu. Karena itu faktor teman juga sih gitu. Tapi so far di BMF gue bersyukur karena gue bisa dipercaya sama Xiaoqi juga sebagai kadep Kominfo. Ya gue bersyukur sekali kalau gue bisa memaksimalkan kepercayaan dia, kalau gue bisa memaksimalkan apa yang Xiaoqi percaya kepada gue. Makanya sejujurnya Ki ya, gue tuh berutang banget sama lo ya, karena lo udah bisa mempercayakan gue. Karena kepercayaan ini pun di sebelumnya gue nggak merasakan yang namanya gue bebas banget. Gue bebas banget apa yang ingin gue utarakan di sebuah organisasi itu baru di BMF aja. Karena lu sangat mempercayakan gue tuh untuk megang media di BMF MIPA. Terima kasih banget Ki. Semoga dari Xiaoqi lu sukses terus ya. Apapun nanti keputusannya terkait dengan Pemira, semoga itu emang pilihan lu yang terbaik gitu. Amin. Nah itu ya. Oke. Itu tadi organisasi. Tapi so far untuk organisasi ya gue bisa profesional juga, walaupun emang hati gue tuh udah setengah-setengah di BEM fakultas, tapi gue bisa menyelesaikan, insya Allah bisa menyelesaikan periode ini dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, dengan seprofesional mungkin. Karena itu tadi, mengapa gue bisa bertahan di BEM fakultas, karena Kominfo dan Xiaoqi itu sih, itu organisasi. Lalu untuk topik ketiga, nah ini yang mulai sedikit sensitif ya teman-teman, pertemanan. Dimana gue gejolak banget di tahun ini tentang pertemanan gue sama teman-teman gue. Ya memang banyak yang support, banyak yang dukung, tapi ya mereka punya kesibukan masing-masing, mereka punya aktivitas masing-masing.
ya mereka juga punya kepusingan masing-masing, yang mungkin aja ini menjadi bahan evaluasi gue bahwa gue jangan terlalu berharap sama mereka semua, sama teman gue gitu. Ya terutama itu tadi di BMF ya, karena faktor ini yang membuat kinerja gue tuh menurun. Gue jujur aja nih bilang nih, di tahun ini benar-benar gue tuh diajarkan arti dari pertemanan yang sebenarnya itu seperti apa, bagaimana gue menyikapi sebuah pertemanan tuh. Karena di tahun-tahun sebelumnya gue tuh masih belum paham, masih belum kebuka, masih belum ada hidayah bagaimana sih cara kita menyikapi sebuah pertemanan. Karena bener, intinya tuh di tahun ini gue terlalu berharap sama temen sih. Ya terutama ya gini, gue jujur aja bilang langsung ke kalian semua, sebenarnya gue punya temen gitu yang bener-bener gue tuh kumpul sama dia bertiga terus, bukan ngumpul sih, nggak pernah ngumpul secara langsung gitu karena kan pandemi, online, chat di grup, bahkan kita punya grup bertiga. Tapi lambat laun gue nggak paham kenapa salah satu teman gue ini ya menjauh aja gitu dari gue. Dan gue pun udah menanyakan ke dia, tapi dia menjawab bahwa ya lu harusnya paham sih Fer. Tapi gue di situ dalam hati, apa yang gue pahamin sama lu gitu? Gue bingung gitu, gue benar-benar bingung. Kenapa? Apa yang salah dengan gue? Apakah mungkin gue terlalu bersemangat? Apakah gue terlalu cuek atau bagaimana? Sehingga ya udah, dia mengisyaratkan secara tidak langsung dengan kode atau gestur bahwa dia tuh ya pengen ngejauh dari gua, yang udah nggak chatan lagi, nggak usah chatan lagi lah kalau nggak penting. Ya udah, sebenarnya memang itu kejadian di pertengahan tahun ya, gue inget banget di bulan Mei, Juni apa Juni, makanya Juni sampai 3 bulan ke depan, Juni sampai September September lah ya, September gue ingat, itu menjadi masa benar-benar masa kekosongan gue sih. Kekosongan dalam bahasa tuh, pikiran gue tuh kosong banget saat itu, dimana gue merenungi arti dari sebuah pertemanan ya di bulan tersebut. Ya dia nggak mau ngasih tahu ya gitu alasannya, walaupun dia udah ngasih tahu alasannya dan dari temennya pun juga udah ngasih tahu alasannya, tapi ada satu hal yang buat gue nggak puas, membuat gue masih ada yang disembunyikan pasti. Ya gue udah sedih banget ya, apalagi di 1 bulan awal itu bener-bener kecewa berat, sedihnya tuh bukan karena apa-apa, tapi karena ya ya ini ya temen akrab gue menganggap dia temen doang, temen akrab gak lebih gitu. Tapi mungkin aja interpretasi dia tuh beda sih, gue nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Takutnya dia mengartikan beda gitu, padahal gue nih ya, gue kasih tahu ke lu, gue nggak ada apa-apa, gue cuman hanya teman deket aja, gue nggak ada perasaan apa-apa, udah itu. Makanya gue bener-bener kecewa, sedih. Apakah sampai sekarang? Tentu ya, semua kesalahan lo gue bisa maafin, tapi momen itu yang masih berat banget untuk gue bisa maafkan. Karena ya gue yang pertama nggak tahu alasan lu, yang kedua lu aja begitu ke gue, ya udah istilahnya apa ya, gue merasa ya gue nggak ada apa-apa, gue nggak punya salah, tiba-tiba kenapa lu jadi berubah, itulah bahasanya. Ya itu yang belum bisa gue terima sih. Tapi untuk kesalahan lu, sebelum lu melawan kesalahan, gue udah minta maaf kok, jadi santai aja. Ini sih yang benar-benar membuat gue sedikit hancur ya, sejujurnya sedikit hancur, sampai-sampai ya itu recovery-nya butuh berapa bulan. Kalau lu masih ingat,
recovery-nya tuh sampai benar-benar selesai PKKMB itu patokannya 3 bulan lebih sih fase itu. Dan untuk saat ini ya udah, karena keputusan dia mungkin, dan gue juga berpikir, juga dikasih saran sama temen yang lain, ya mungkin itu kemauan dia untuk jauh dari gue, dan itu ada keputusan dia yang ya udah, gue sebagai cowok ngalah aja dengan keputusan dia. Nah di situ gue bisa belajar yang namanya ikhlas, bisa belajar menurunkan ego gue. Padahal gue kalau bisa menaikkan ego ya gue tetap paksa, bisa gue. Tapi ya di sini gue belajar yang namanya ikhlas sih. Sehingga ya itu yang mengubah arti sebuah pertemanan atau konsep dalam pertemanan terhadap diri gue itu berubah total semenjak ya itu semenjak dijauhin sama dia. Dan sehingga karena kejadian itu membuat gue trauma untuk cerita ke temen. Sorry to say, lalu udah kayak gitu, gue udah bener-bener percaya banget untuk bisa menuangkan cerita gue. Ya maybe lu nggak bisa terima cerita gue lagi ya, karena mungkin lu udah nggak mau dengar cerita gue, atau mungkin cerita gue terlalu toxic buat lu, gue nggak paham. Tapi ya you want it, lu inginkan ini kan, jadi ya udah gue akan gue kabulkan keinginan lu. Ya udah, kalau emang putus ya udah, putus chat ya udah, gue bisa kabulkan. Jadi ya apa yang lu perbuat ya itu akibatnya. Gue ikutin aja apa yang lu mau kayak gini ya udah gue ikutin. Gue juga lebih dari yang lu mau ini. Gue bisa melakukan hal yang separah ini, bukan separah ini sih, hal yang lebih dari yang lu lakukan ya ini. Sorry to say kalau gue cuek, sorry to say kalau gue berubah lebih cuek. Ya ini emang karakteristik gue. Awalnya memang gue nggak terlalu cuek banget ya, gue tuh mungkin bisa dibilang gue bisa mengubah karakter gue ya semenjak teman-teman berteman sama dia, berteman sama temannya deket. Gue agak sedikit berubah gitu, lebih bisa berani lah untuk bisa ngobrol di depan umum secara baik, di depan umum maksudnya tuh di depan umum adalah sama perkumpulan yang banyak lah, misalnya ada 10 orang gue nimbrung. Tapi ya karakter gue kembali lagi yang mana pendiam, cuek, dan bodoh amatan gitu. Apa gue keseneng? Sebenarnya sejujurnya gue nggak terlalu seneng sih, tapi coba gue syukuri aja gitu. Jadi nggak usah khawatir, gue udah maafin lu ya, gue udah maafin lu secara 99% gue udah maafin lo. Tapi ya itu gue masih ganjel aja sampai saat ini sih gitu. Makanya gue ya pengaruhnya ke organisasi, walaupun emang nggak profesional, gue tahu nggak profesional, tapi ya gue seberusaha mungkin kan. Di topik yang kedua, gue berusaha untuk profesional, gue menyelesaikan urusan gue di Kominfo ya udah. Tapi untuk relationship nggak bisa lagi cuy, sorry to say ya buat lo. Oke, itu yang ketiga, bener-bener sedih. Tapi sebelum lanjut yang keempat, gue bersyukur akhirnya gue bisa, mungkin aja gue harus mencari yang lain ya, mencari teman yang lain, dan alhamdulillah ketemu ya. Gue terima kasih banget sih yang memang ya mau dengan gue seperti ini gitu. Terima kasih banget.
Tapi gua ya tadi karena gua udah belajar konsep pertemanan, jadi gua bisa menyikapi terhadap teman-teman gue ini harus seperti apa gitu. Jadi gua juga belajar juga sih dari pertemanan. Semoga tetap akrab gitu ya, nggak menjauh lagi gitu, karena gue udah bersikap bodoh amat sih terhadap pertemanan. Gue udah bodoh amatan orangnya, seriusan ini gue udah bodoh amatan. Yang penting kalau emang enjoy ya udah. It's okay seperti itu. Kalau emang gak enjoy ya udah, gue juga bodoh amat. Istilahnya kan gue kan udah bodoh amatan lah sama pertemanan, udah gak terlalu peduli lagi lah gitu. Nah, dari pertemanan ini juga gue udah juga belajar untuk ke topik yang terakhir, yaitu terkait dengan keluarga, dimana gue bisa aja sangat jauh ya gitu dari keluarga yang gak terlalu perhatian lah, terutama ke ibu gue. Tapi di tahun 2021 ini gue belajar untuk bisa menghargai waktu bersama keluarga. Karena itu tadi gue sedih karena pertemanan, sehingga dampaknya gue bisa deket ke keluarga. Dan gue baru menyadari saat itu dan sampai saat ini, dimana family is a first priority lah, prioritas utama gue, main priority dalam gue menyikapi sesuatu, terutama ke ibu. Ya sebab itu gue belajar bahwa keluarga tuh yang harta yang paling mahal juga, salah satu harta yang mahal yang gue miliki, keluarga, family. Makanya gue saat ini udah membantu orang tua juga, ibu, menyenangi ibu, menghibur kalau lagi sedih, kalau lagi ada konflik. Ya memang gue tuh sama ibu tuh udah akrab banget lah, dimana kan alasan gue nggak mau ke kuliah keluar kan karena ibu gue, mau nemenin ibu. Jadi ya gue sayang banget ke ibu gue gitu. Gue bangga banget punya seorang ibu seperti yang gue miliki saat ini itu. Nah, dari kejadian ini juga di keluarga gue belajar bahwa gue bisa menjadi laki-laki yang seharusnya laki-laki itu seperti apa. Gak banyak ngomong, gak banyak bacot, action. Nah itu, cowok tuh seperti itu. Kalau cowok bawel, Anda tuh dipertanyakan kalau cowok bawel. Anda bukan cowok berarti. Itu karena hakikat seorang laki-laki ya diam, lebih banyak aksinya, lebih banyak bekerjanya dibandingkan perempuan. Makanya gue suka aneh aja sama dunia gitu, mau setara. Lu tuh nggak bisa setara cuy, laki-laki perempuan tuh udah nggak bisa setara. Aduh, ada aja otaknya gitu. Lu aja secara biologis lu udah beda gitu loh, lu udah beda. Yang mau lu setarakan apa? Sosial menurut gue juga perlakuan seorang perempuan ke laki itu juga harus dibedakan gitu. Emang mau emang cewek-cewek tuh lebih pengen gitu ya disetarakan dalam hal yang enak, bos atau pemimpin atau seperti apa. Tapi lu mau gak lu jadi kuli? Nah, setara tuh ya, gue inget lagi nih, itu setara tuh gitu ya. Jadi lu udah gak bisa setara. Ingat bagaimana keadilan seorang laki-laki dan perempuan itu dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Itu yang bisa diperjuangkan, keadilannya, bukan kesetaraan. Lagi-lagi, keadilan dan kesetaraan itu beda jauh. Beda. Laki-laki dan perempuan itu emang udah gak bisa setara. Tapi bagaimana kita menyikapi perempuan dengan adil, itu lu yang harus perjuangkan narasinya ya. Lagi-lagi gue ingetin dari perspektif gue. Kalau emang lu gak suka sama statement gue tadi ya silahkan, gue juga gak peduli lu gak suka gitu. Itu balik lagi ke keluarga, yaitu
memang harta yang paling berharga itu keluarga. Gue bisa deket sama ibu saat ini karena pertemanan, gue jadi lebih akrab, temen diskusi sama ibu gue. Ya gue lebih deket ke adik gue, walaupun emang adik gue tuh emang cuek juga sih orangnya. Terus juga gue bisa lebih deket ke abang gue. Alhamdulillah abang gue tahun ini itu udah lulus dari kuliahnya dan bisa deket ya keluarga lah. Makanya untuk selanjutnya ya keluarga dulu. Menurut gue banyak temen itu juga nggak terlalu penting. Yang penting lu banyak relasi, yang penting lu banyak ruang kenyamanan, dimana dari ruang kenyamanan ini maksudnya lu bisa memperluas ruang zona nyaman ini, sehingga ya itu tadi, relasi lo akan semakin meluas juga. Yang penting relasi bagi gue saat ini, dan itu prinsip gue. Dan juga memang itu gue sedih banget ya kalau dibilang ya perjuangan seorang ibu gue gitu. Gue sangat bangga lah, gue proud gitu, mengapresiasi, gue pride juga ke ibu gue, karena ibu gue tuh orang yang paling sabar sedunia, orang yang paling peduli, orang yang paling punya sikap, orang yang punya prinsip banget gitu. Kalau A ya A, kalau B ya B. Itu yang gue pelajari banyak banget, sehingga ya itu, my mom is precious gitu, berharga banget. Itu ya mungkin kesempatan gue untuk bisa sayang lah gitu, tempat teman cerita dan lain-lain. Makanya gue saat ini dan mungkin kedepannya lebih dekat ke ibu gue, lebih dekat ke keluarga. Mungkin kalau emang ada tawaran buat dari temen, kalau emang nggak terlalu penting, ya itu yang mengubah gue menjadi anak rumahan gitu. Lebih baik gue bantuin orang tua gue, lebih baik gue di rumah mengerjakan sesuatu hal yang mungkin bisa mengupgrade atau mengincrease kemampuan gue, dibandingkan seumpul sama teman-teman yang isinya ngobrol-ngobrol nggak jelas. Itu sih susah ya teman-teman gue ini, karena itu dari trauma gue terhadap teman ya, trauma gue terhadap teman. Nah tahun ini juga benar-benar bertugas banget, karena kakek gue yang selama ini hidup 12 tahun bersama keluarga gue dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Juli kemarin. Itu benar-benar pukulan telak bagi keluarga gue, karena kakek gue tuh benar-benar membantu banget deh, dari segi ekonomi, dari segi kehiburan. Kakek gue tuh benar-benar yang membuat terbantu banget gue. Keluarga gue tuh sangat terbantu dari kehadiran kakek ya, sehingga saat kakek gue udah dipanggil ya benar-benar dampaknya itu luar biasa sih, terutama ke ekonomi keluarga. Dampaknya benar-benar luar biasa, sehingga ya itu tahun 2022 ya insya Allah keluarga gue tuh udah mulai terbiasa gitu kan, untuk segi ekonomi, terlepas tidak ada pemasukan dari uang pensiunan kakek lagi, karena emang kakek gue tuh sudah cuci darah ya, transfusi darah sih setiap minggu ke rumah sakit. Jadi ya mungkin aja hikmahnya sih itu, mungkin aja udah selama 4 tahun cuy, udah 4 tahun tuh cuci darah terus tiap minggu di rumah sakit. Beliau mungkin udah lelah sih, dan itu menjadi kepukulan. Nah sebelum kakek gue itu wafat, 2 minggu sebelumnya itu paman ini paman kesayangan kakek, atau anak sayang kakek, paman gua ini, paman ini posisinya sebagai abang dari ibu gua. Itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
baik bener sih, karena paman gue ini yang satu ini itu sekali sabar sekali dalam menghadapi masalah, dan juga anak sayangan dari kakek sih itu. Jadi benar-benar terpukul banget di tahun ini keluarga ibu gua tuh ditinggalkan oleh dua orang yang sangat disayangi. Mungkin aja Allah SWT posisinya di tahun ini lebih menyayangi mereka sehingga ya dipanggil duluan untuk menghadap Allah SWT. Semoga almarhum paman, almarhum kakek, kalian tenang berada di sisi Allah SWT. Semoga kalian diterangi di liang lahat. Semoga kita semua ya gitu yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran, kekuatan gitu. Karena kita tahu ya kita ini miliknya, semua manusia itu adalah miliknya. Jadi itu rekapan untuk tahun 2021 dari gua. Lika-likunya banyak banget, akademik pun gua banyak pusing karena mengurusi hal-hal yang sebenarnya nggak didapatkan oleh dosen yang lainnya. Jadi gua sedikit tertekan juga. Yang kedua, semangat organisasi gua juga udah mulai menurun. Terus juga pertemanan gue udah kehilangan jatuhnya, menjauh. Temen gue ini yang deket sama gue, yang udah gue percaya, itu menjauh, sehingga ya itu kekecewaan pasti ada, kecewaan dan sedihan ya. Terus yang selanjutnya ya ibu gue masalahnya semakin ditambah. Mungkin aja Allah SWT menyayangi ibu gua dengan menambah masalah beliau, sehingga ya bisa menguatkan derajat ibu gua dari masalah tersebut. Terus masalah lagi ketika ya itu tadi, kesedihan dari ibu gua yang benar-benar gua rasakan banget ya di saat waktu proses pemakaman dari kakek paman. Benar-benar tahun 2021 ini gue simpulkan gue nggak pengen banget. Harapan untuk tahun depan gue bisa tahu konsep pertemanan, gue bisa tahu menyikapi seseorang dari karakteristiknya, gue bisa bersifat bodo amatan, nggak pedulian untuk diri gue sendiri, dimana gue bisa memilah-milah hal tersebut lah, dimana gue bisa bodo amat, dimana gue bisa care banget. Itu gue harus menempatkan diri di situ. Lalu tadi ya banyak sih, intinya emang gue nggak mau mengulang tahun ini. Cukup sebagai kenangan, cukup sebagai sejarah yang bisa gue ambil pelajarannya. Yang pertama hikmahnya, hikmah gue bisa menghadapi, bisa melewati tahun ini dengan kuat. Terutama ibu gue bisa kuat banget melewati tahun ini, karena itu tadi. Mungkin kalau gue posisi di ibu gue, mungkin gue udah ya gue nggak tahu dengan diri gue kalau gue ada di posisi ibu gue, karena beliau tuh sayang banget sama anak-anaknya, sayang sama keluarga, sayang sama saudara-saudaranya. Itu ya mungkin itu hikmah yang gue pelajari. Kalau gue bisa mempelajari banyak sekali manfaat ya, dari sisi negatif ataupun positif gue pelajari semua seperti itu. Nah untuk tahun depan sebenarnya jujur kalau dibilang masih lanjut organisasi, gue udah capek sih bahasanya. Tadi yang pertama gue udah nggak terlalu semangat lagi untuk bisa berorganisasi. Sejujurnya gue udah nggak semangat lagi. Giroh lagi bahasanya, sosokan lu. Maksudnya spiritnya atau semangatnya tuh udah
Udah nggak ada sih. Ya mungkin aja di BEM fakultas. Ya untuk tahun depan gue bisa fokus ke keluarga, gue menyelesaikan studi. Tapi yang alasan paling utama gue sih bukan studi ya, tapi keluarga. Gue bisa bantu orang tua gue sih. Gue pengen bantu orang tua gue, bantu dalam mencari ekonomi ya tentunya. Karena kalau gue masih di organisasi, mungkin aja pikiran gue tuh terbagi. Dan gue udah cukup banyak pelajaran, banyak pengalaman di organisasi yang bisa gue pelajari. Sejujurnya gue udah gak mau lanjut. Maaf banget nih, gue udah gak mau lanjut lagi. Tapi ya itu kan masih keinginan gue. Tapi kalau gue masih dibutuhkan, ya gue akan pertimbangkan dengan berat deh, dengan pertimbangan yang berat. Karena emang purpose gue itu udah nggak di sana lagi cuy. Mohon maaf banget seperti itu. Karena tadi alasannya di rekap tahun 2021 gue gitu. Jadi ya semoga kalian memaklumi, semoga kalian bisa memahami itu. Kalau kalian lu keinginannya apa, Fel? Itu tadi gue pengen prioritasnya itu benar-benar ke keluarga secara total. Wah ya pengen menghibur ibu gue secara maksimal lagi, karena gue merasa bersalah sebagai anak itu. Ya pokoknya mohon maaf kalau misalnya gue banyak salah ke kalian teman-teman semuanya. Gue mohon maaf banget ya. Semoga kalian bisa menerima gue yang seperti ini di tahun 2021. Tapi gue coba untuk berusaha mengubah diri gue supaya bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya tentu. Karena lagi-lagi umur nggak ada yang tahu, takdir kita, kematian kita tuh kapan, kita nggak ada yang tahu cuy. Itu rahasia langit, rahasia Allah SWT. Makanya gitu ya, terus beribadah, terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi sih. Itu rekap kilas balik tahun 2021 gua.